simulasi untuk vaksinasi COVID. Hari ini juga dilaksanakan vaksin langsung untuk nakes. Jadi tahap pertama adalah untuk nakes dulu. Nah, simulasinya seperti apa? Simulasinya dari mulai peserta vaksin itu masuk, kita akan protokol kesehatannya dijalankan dengan baik, dari mulai cuci tangan, terus peserta vaksin juga harus datang dengan menggunakan masker dan dicek suhu tubuhnya. Setelah itu mereka akan masuk ke pos-pos yang sudah disediakan. Kita ada 4 meja. Meja pertama adalah pendaftaran. Jadi peserta yang sudah terdaftar di Google atau sebagai penerima vaksin cukup menunjukkan barcode yang ada di handphonenya, atau cukup menunjukkan kartu KTP-nya saja ke pendaftaran. Apabila orang tersebut memang menjadi calon penerima vaksin, itu sudah ada daftarnya di situ, di Paskes tersebut. Terus setelah dari pendaftaran masuk ke meja 2 untuk melakukan screening. Jadi vaksin itu tidak serta-merta langsung diberikan kepada peserta penerima vaksin, tapi peserta itu dicek dulu kesehatannya dari mulai tanda vital, tensi, nadi, respirasi, suhu, tinggi badan, berat badan, dan semuanya itu diperiksa semua. Dan ditanyakan juga anamnesa, adakah penyakit-penyakit penyerta gitu ya. Kalau memang misalkan ditemukan adanya penyakit penyerta atau komorbid, mungkin pasien itu tidak akan melanjutkan lagi ke meja selanjutnya, meja 3 dan meja 4, karena memang stop sampai di situ. Tapi kalau memang dia layak untuk divaksin, dia akan dilanjutkan. Salah satunya adalah dari tensi darah. Tensi darah itu kita tidak boleh lebih dari 140, tensinya tidak boleh lebih dari. Terus kalaupun memang misalkan ada penyakit komorbid yang lain seperti gula dan yang lain-lainnya, penyakit jantung, apabila terkontrol itu bisa, dan pas saat orang itu datang itu dalam keadaan sehat, itu bisa dilanjutkan dan dia layak untuk mendapatkan vaksin. Tapi kalau terjadi ada keluhan atau memang misalkan masih dirasakan tensi, dan misalkan setelah pemeriksaan fisik ternyata ditemukan adanya kelainan pada daerah jantung atau sesek atau apa, itu tidak diteruskan untuk pemaksinan nanti. Nah, bagi orang yang sudah layak, misalkan dalam batas normal semua pemeriksaannya, dan disarankan juga bagi yang mau vaksin melakukan cek gula darah sewaktu atau cek GDS sebelum melakukan vaksinasi. Nah, setelah kalau memang sudah dinyatakan layak, itu baru masuklah ke meja yang selanjutnya, yaitu pos 3. Pos 3 itu nanti peserta akan diberikan vaksin itu sebanyak 0,5 mili ya. Oleh itu lalu setelah dari meja 3, setelah itu akan masuk ke meja 4. Di meja 4 akan diobservasi selama 30 menit dan diberikan penerangan tentang efek samping dan segala macam untuk vaksin COVID tersebut. Apabila selama 30 menit tidak ditemukan adanya keluhan, maka pasien tersebut berhak mendapatkan sertifikat kartu seperti ini. Oke. Ya, mungkin itu setelah itu selesai, dan vaksin itu akan diulang setelah 14 hari kemudian untuk yang keduanya. Jadi satu orang penerima vaksin itu mendapat 2 vial. Jadi harus 2 kali penyuntikan. Yang pertama, lalu setelah yang pertama disuntik 2 minggu kemudian akan disuntik lagi 0,5 lagi. Prosesnya sama, melalui tahap 1, 2, 3, dan 4.